Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Oke, yang baru bergabung di channel gua. Jadi channel gua tuh lebih tepatnya selalu update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency, guys. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan info terbaru yang mengenai dunia cryptocurrency, kalian bisa subscribe channel gua. Dan kalian bisa juga mendapatkan bonus mengikuti giveaway gua, yaitu 1 juta untuk 5 orang pemenang saat ini ya. Syaratnya gampang aja guys, kalian cuma tinggal subscribe channel gua, like, terus kalian tinggal komentar aja seapa yang kalian bisa dan apa yang kalian pikirin gitu kan. Jadi kalau kalian pikirin makan, udah makan. Boker ketik boker. Oke guys, dan gue mau ngingetin ke kalian bahwa gue bakalan umumin secara live di YouTube gue tanggal 25 Desember 2021. Jadi nggak akan ada sistem-sistem yang ya kayak pembohongan segala macam lah. Oke guys, kali ini gue bakalan updatein ke kalian mengenai banyak banget yang bilang ke gue, "Bang, bener nggak sih Robinhood tuh bisa menaikkan harganya si Shiba Inu?" Ya. Memang kita udah tahu bersama ya guys ya. Banyak banget. Kalau kalian lihat video gue sebelumnya, gue di situ bahas tuntas mengenai semua pencapaian Shiba Inu. Tapi kenapa gerangan nggak bisa naik guys? Dan alasan yang paling banyak gitu kan, itu adalah orang bilang, ya iyalah belum naik harganya, belum listing di Robinhood gitu kan. Well, gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa di Robinhood itu bukan jaminan untuk bisa menaikkan harganya Shiba Inu guys. Gue bakalan jelasin dan bahas tuntas di video kali ini guys. Jadi sebelum itu gue sebenarnya udah udah survei kecil-kecilan terhadap ke kalian gitu beberapa. Ya 1 hari yang lalu lah gue bilang, menurut kalian apa sih yang membuat harga Shiba Inu bisa naik? Terus di sini ada yang pertama, listing di Robinhood, banyak masuk paus, pembakaran supply, dan bisa menjadi pembayaran dunia dari 2,4 ribu orang guys. Ya di sini paling banyak yang menjelaskan yang memilihnya itu adalah pembakaran supply. Ya bener banget guys. Dan ini yang gua akan yang ini udah gua bahas di video gua video gua kemarin video gua barusan nih gitu kan. Cuman masih banyak orang yang kekeh gitu, "Bang, iyalah harus listing di Robinhood dulu dong baru bisa naik." Oke, well, gua pengen ngasih tahu ke kalian bahwa gue bahas tuntas ya. Jadi guys, sebenarnya jujur-jujuran aja ya, sebenarnya kalau listing di Robinhood itu nggak akan bisa menaikkan harganya si Shiba Inu. Karena kenapa? Kalau gue kemarin sempat banding-bandingkan antara Kraken dan Robinhood, sebenarnya kalau mau dilihat sisi baik dan positifnya itu masih mendingan si Kraken guys dibanding dari Robinhood. Nah, gue bakalan paparin ke kalian semua di sini. Nah, kita bahas aja langsung ya. Jadi guys, sebenarnya Robinhood itu adalah perusahaan jasa Amerika yang jasa keuangan. Jadi itu semacam kayak firma gitulah, yang berkantor pusat di Menlo Park, California gitu. Jadi ini tuh disebut, jadi Robinhood ini disebut sebagai pelopor perdagangan saham dan bebas komisi. Jadi kebanyakan orang tuh masuk di sini di Robinhood ini tuh kayak anak-anak pialang lah, anak-anak firma keuangan gitu kan. Jadi kayak anak-anak yang mau atur saham naik turunnya, nah di sini ahlinya di Robinhood gitu. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini tuh didirikan 8 tahun yang lalu, 18 April 2013. Ya, jadi di sini gue jelasin bahwa si Robinhood ini adalah perusahaan jasa keuangan Amerika ya, oke, dan disebut pelopor perdagangan saham bebas komisi. Bebas komisinya jadi pelopor. Kalau pelopor dagangan saham itu sudah banyak sebelumnya. Tapi guys, kalau misalkan kalian di list di Wikipedia-nya Kraken, jadi Kraken itu sebenarnya adalah bank dan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Amerika Serikat. Dan kita udah tahu bersama bahwa ya Kraken ini itu rajanya di Amerika Serikat. Dan kalau kalian tahu yang disupport dan segala macam itu dimulai dari Amerika guys. Jadi inilah yang membuat sebenarnya Robinhood tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding Kraken. Coba kalau kalian flashback kemarin-kemarin, kalau pas dia
apa Shiba Inu ini listing di Kraken, gila harganya boom 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 jedar dar dar gitu kan. Dan yang paling parahnya adalah Kraken ini tersedia untuk penduduk 48 negara bagian Amerika Serikat dan 176 negara. Gila nggak tuh? Gila apa? Kalau Robinhood kan ya itu ada plus minusnya juga. Dan kalau kalian perhatikan, jadi si Kraken ini didirikan tanggal 28 Juli 2011 dan sudah 10 tahun melanglang buana di dalam dunia melanglang buahnya dalam perdagangan mata uang kripto, guys. Dan kalau kalian lihat di sini dijelaskan bahwa ada mata uang kripto, Bitcoin, Ethereum, DOT, ADA, Doge, XMR dan lain-lain, dan masih banyak yang tadi masih banyak list-listnya lah gitu. Termasuk juga di Shiba Inu gitu. Terus bang, gimana sih kok bisa lu teliti kayak gitu? Gampang sih sebenarnya gitu. Kenapa gue masih berpikir bahwa Robinhood sebenarnya nggak ada apa-apanya. Mau listing di Robinhood pun, rilis di Robinhood pun itu harganya Shiba Inu tetap kayak gitu. Kecuali kalau misalkan ya itu tadi ya supply-nya itu di burn gitu, dibakar agar bisa semakin sedikit gitu. Oke, gue bakalan lanjut ke ini bukan perbandingan dari data gue, ini tuh dibandingkan dengan Source4G. Oke, jadi ini datanya faktual ya, maksudnya kayak bisa diterima gitu karena sudah by data. Jadi di sini jelaskan bahwa ada perbandingan Binance, Kraken dan Robinhood. Kita fokus di Kraken dan Robinhood aja guys ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa jadi kalau Kraken, bentar ya. Oke, kita fokus di sini aja biar kalian lebih tahu lagi. Jadi Kraken itu platformnya Kraken, kalau kita lihat di situ bintang 5 dong Kraken. Kalau Robinhood cuma bintang 3,5 lah gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau dia platform gimana sih? Platform Astagfirullahaladzim, ya Allah, bahasa Inggris gue hancur banget, sumpah gue nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Ya, intinya platform. Bro, ya Allah, berat banget gue, lidah gue. Oke, di sini jelaskan platform. Ya Allah, ajarin gue bahasa Inggris, ya Allah. Platform ya, anggap pakai gitu, terserah kalian lah mau ketawa mau apa, jangan marah-marah lah, awas aja kalau lu ngomen ya. Di sini jelaskan sama, ada SaaS, terus 4 itunya juga sama. Terus di sini Kraken sebelah kiri itu untuk hadirinnya dia lebih memilih ke pasar global, dan kalau untuk si Robinhood sendiri dia lebih memilih ke investor yang ingin membeli atau menjual Bitcoin gitu. Ya otomatis kalau dipikir-pikir matang ya sebenarnya lebih banyakkan marketnya si pasar global gitu kan. Terus di sini untuk pendukungannya jam kerja di Kraken ada, tapi tidak mendukung sistem online gitu, dan dukungan 24 jamnya. Tapi kalau di Robinhood itu bisa mendukung online-nya tapi jam kerja dan 24 jamnya tuh enggak sama sekali. Dan kalau untuk aplikasi sendiri di Kraken itu tidak bisa menangkap layar, tapi kalau di Robinhood bisa. Bentar ya guys, anjing gue kayaknya lagi sedih. Wah bener emosi banget gue gara-gara si hantu. Ya Allah, jahil banget si hantu tuh ngejailin si albino sama si Dora. Pantes lah teriak-teriak mulu. Oke guys, lanjut ya. Jadi kalau untuk harganya, jadi sini dijelaskan tidak ada informasi yang tersedia, sama aja. Tapi kalau misalkan dari segi peringkatnya, jadi di sini keseluruhan itu 5 untuk si Kraken dan keseluruhannya 3,5 untuk si Robinhood gitu guys. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya, jadi apa sih? Jadi kalau misalkan masih ada orang yang bilang, ya iyalah belum listing di Robinhood bang gitu. Jadi pantas lah harganya nggak naik. Well, di sini di video gue bakal terjawab semua bahwa Robinhood nggak menjamin kenaikan daripada Kraken. Oleng kan. Jadi tidak menjamin kenaikan daripada si Shiba Inu. Terus ada lagi yang komen lucu gitu kan, bang, ya gimana mau, percuma dong si Shiba Inu membakar supply-nya terus, kan dia nggak ada maksimal supply-nya.
Jadi guys, jadi kalau misalkan kita beracuan di coin market cap itu, jadi kalau misalkan kalian fokus di supply maksimal di sini, itu benar-benar nggak ada sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian mau ngecek, itu tuh ada. Nah, di sini jadi kalau kalian masuk di situ, habis itu klik di Etherscan. Nah, itu bakalan keluar gitu. Nah, di sini kan ada nih. Tuh maksimal supply pasokannya ada sebenarnya. Jadi pun kalau misalkan nih itu kan Shiba Inu gitu kan. Nih, kalau kita misalkan Tether deh kayak gitu. Di sini juga sama aja sih sebenarnya, nggak ada maksimal supply-nya gitu di sini. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya, nggak ada maksimal supply-nya. Tapi kalau misalkan kalian klik di apa namanya di tautan, di sini kan ada tuh Etherscan IO token. Udah klik aja terus di situ muncul gitu guys. Jadi semuanya sih sebenarnya. Ethereum juga, Ethereum ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Nah, itu kan maksimal supply-nya juga nggak ada sih Ethereum di sini di coin market. Yang ada tuh kalau misalkan kita lihat di tautannya, yang ada itu cuma Bitcoin dan Binance gitu. Coba kita lihat Cardano guys ya. Ada nggak maksimal? Oh ada, di sini ada maksimal supply-nya gitu. Jadi bang cuma lihat di coin market cap doang gitu. Ya iyalah bang, percuma dong dibakar tapi nggak ada maksimal supply-nya. Ada guys sebenarnya. Kalau kalian mau lihat, tinggal dilihat di Etherscan itu aja atau BSC scan gitu guys. Gitu aja pada intinya di video gue ini gue bahas tuntas apa kayak fakta yang bilang ya iyalah bang gitu kan, karena belum listing di Robinhood. Jadi sekarang percuma kalau kalian mengharapkan listing di Robinhood, gak bakalan bisa menaikkan harganya Shiba Inu. Karena dari segi apa namanya perbandingan aja lebih menang di Kraken dibanding si Robinhood itu guys. Gitu sih apa itu menurut gue ya. Jadi kalau misalnya ada review lain menurut orang lain, Robinhood memang benar-benar bisa mengangkat si Shiba Inu, ya mungkin ada lagi fakta yang selanjutnya gitu. Tapi di sisi saya yang saya temukan itu baru seperti itu perbandingannya. Gitu guys. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih pembahasan kali ini, mungkin udah panjang. Thank you banget udah support gua, subscribe channel gua, like, dan kalian mau selalu antusias untuk membagikan ke grup-grup kalian kalau gua ada, dan channel gua ya berbelit-belit dan kocak tapi selalu update news terbaru meski nggak mutu gitu. Kata kalian sih nggak, cuma gue nggak tahu juga sih sebenarnya mutu atau enggak. Tapi kalau gue ini kan gue sebenarnya membahas apa yang gue dapat, jadi kayak ada feel-nya. Jadi kalau misalkan dalam dunia cryptocurrency itu kita harus, yang pertama adalah untuk menentukan kenaikan harga dan turun itu harus kita mengikuti tren. Jadi update news terbaru di channel gua itu sebenarnya mengikuti tren. Jadi patokan pertama untuk mendapatkan titik support dan titik resisten gitu, untuk kita titik membeli dan titik menjual. Sebenarnya gitu sih sebenarnya kalau kalian mau mendalami banget maksudnya. Cuma gua kan nggak bahas kayak gitu-gitu, baru sekarang aja gue bilang kayak gitu. Apa sih lu bang update-nya kayak gitu-gitu aja? Enggak gitu sebenarnya. Ya pertama ikuti tren. Faktor terbesar dalam dunia cryptocurrency atau saham dan itu tren guys. Tren naik atau turunnya. Kalau kalian udah ngerti itu, kalian udah bebas aplikasiin mau buy, mau sell, wah udah kayak the best lah pokoknya. Udah gitu aja guys. Thank you banget udah support gua. Titip salam sama keluarga kalian. Semoga sehat selalu guys, dan doain gue juga sehat selalu ya. Doain Albino juga, doain Hantu, dan doain Dora. Semoga bisa baik-baik aja. Tapi gue mau kasih tahu kalian ada fakta terbaru mengenai anjing gue. Jadi si Dora itu kan cewek, si Albino itu cowok. Nah tadi gue ke gap dong, maksudnya gue gap dia. Ternyata si Dora ini itu kayak dia yang ngewein si Albino. Gue kan ketawa gitu. Astagfirullahaladzim, jadi selama ini kamu Dora gak bisa hamil tuh gara-gara kamu yang ngewein si itu, si cowok, si Albino. Ya Allah ya Roh. Astagfirullahaladzim. Udah gitu aja. Salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.